moderator dari kelompok 2. Baik, langsung saja kita untuk yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun mengetik izin bertanya di dalam kolom chat. Baik, bagi teman-teman yang sudah bertanya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman lain jika ada yang ingin bertanya lagi. Pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Use. Apa syarat terjadinya konstitusi dan apa keterkaitan antara konstitusi dan undang-undang dasar? Syarat terjadinya konstitusi yaitu agar sesuatu bentuk pemerintah dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara, dan juga menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Keterkaitan antara konstitusi dengan undang-undang dasar, yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis, dan UUD memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan, dan UUD merupakan suatu peraturan dalam penyelenggaraan.
Kemudian, mengapa banyak pejabat negara pada saat ini banyak yang korupsi? Apakah itu termasuk pelanggaran konstitusi? Menurut kami, pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering terjadi. Ada suatu artikel, di dalamnya Arif menjelaskan Indonesia harus membentuk karakter integrasi untuk menghilangkan korupsi. Seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, Indonesia harus membangun karakter dulu, kemudian membangun dan mengelola sumber daya alam. Maka satu-satunya jalan KKN atau korupsi kolusi Baik, saya akan meneruskan jawaban dari Sri Resa karena terkendala jaringan. Pertanyaan dari Devina, menurut kelompok kalian, mengapa banyak pejabat negara pada saat ini banyak yang melakukan korupsi? Apakah itu termasuk melanggar konstitusi? Jawabannya, pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering terjadi. Ada suatu artikel di dalamnya Arif menjelaskan Indonesia harus membentuk karakter integritas untuk menghilangkan korupsi. Seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia Soekarno, yaitu Indonesia harus membangun karakter dulu, kemudian membangun dan mengelola sumber daya alam. Maka satu-satunya jalan adalah kembali ke jalan yang bersih serta bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana kita harus membangun negara ini dengan baik? Bagaimana Devina jawabannya? Ya cukup, makasih Najmi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Maulidiani. Pertanyaannya, dalam video presentasi bab konstitusi dikatakan bahwa konstitusi dan undang-undang dasar itu sama. Namun ada pendapat bahwa antara konstitusi dengan undang-undang itu berbeda. Apakah yang membedakan keduanya? Konstitusi itu memuat hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar hanya tertulis saja. Seperti itu. Bagaimana Putri? Baik, terima kasih. Penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Venita, yaitu mengapa konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Di sini dalam buku ini pada halaman 36 disebutkan bahwa kebiasaan menerjemahkan konstitusi sebagai undang-undang dasar muncul dari kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yaitu Grundgesetz dan Grundgesetz. Mereka gunakan di undang-undang dasar. Ya, di Indonesia, penyebutan konstitusi dalam praktik ketatanegaraannya merujuk pada undang-undang dasar. Buktinya, Indonesia menyebut Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Serikat dengan sebutan Konstitusi RIS. Mungkin sekian, Benita, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Neng Salwa Faiza mengenai mengapa kita selaku mahasiswa harus mempelajari konstitusi. Jawabannya ialah konstitusi itu merupakan hukum dasar dalam kehidupan bernegara seperti yang telah dijelaskan dalam video. Sehingga dalam penyelenggaraan seluruh kehidupan bernegara, seluruh warga negara tersebut harus sesuai dengan peraturan konstitusi tersebut. Dengan demikian, konstitusi akan menjadi hidup dan memunculkan perilaku konstitusional. Dengan belajar konstitusi, yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk di Indonesia sendiri, kita akan dapat belajar dan berperilaku sesuai dengan hukum konstitusional tersebut. Demikian jawabannya. Apakah Neng Salwa, sudah cukup untuk pertanyaannya, Neng Salwa? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Deva. Mengapa Inggris tidak memiliki konstitusi secara tertulis? Inggris disebut tidak mempunyai konstitusi tertulis karena di dalamnya, yaitu sumber konstitusinya, selain terdapat sumber undang-undang yang sudah mengakar kuat sejak zaman dahulu, terdapat pula aturan-aturan umum yang didasarkan pada keputusan hakim atas berbagai kasus yang terjadi di negara tersebut dalam rentangan waktu sekian ratus tahun atau beberapa tradisi. Jadi artinya bukan berarti dalam konstitusi Inggris tidak terdapat sama sekali sumber konstitusi tertulis. Apakah jawabannya cukup, Deva? Iya, cukup, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaannya yaitu, mengapa konstitusi menduduki posisi tertinggi dibandingkan perundang-undangan lainnya? Dalam buku Dasar Pendidikan halaman 48 disebutkan bahwa
Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi. Adapun konstitusi merujuk pada kedudukan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-undang dasar menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lain. Undang dasar membutuhkan peraturan perundang-undangan lain untuk menjabarkan ketentuan pokok yang bersifat umum. Peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut. Jika bertentangan dengan undang-undang dasar, bersangkutan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikian, konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus rakyat oleh pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan contohnya pembatasan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Peraturan perundang-undangan sebuah negara dapat dirinci dan diurutkan berdasarkan tingkatannya mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi menyerupai piramida. Apakah cukup, Dewi? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, saya izin off-cam dikarenakan terkendala jaringan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Fauzia. Apakah suatu negara wajib memiliki sebuah konstitusi karena dilihat dari fungsinya, konstitusi memiliki peran penting bagi suatu negara. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Adapun beberapa unsur berdirinya suatu negara yakni adanya pemerintahan dan berdaulat, memiliki wilayah, rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Bagaimana Fauzia? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Izin, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Hairunisa mengenai bagaimana cara sebuah negara menentukan konstitusi yang akan dipakai di negaranya. Jawabannya ialah cara menentukan konstitusi yang akan digunakan oleh suatu negara. Yang pertama ialah konstitusi tersebut haruslah telah disetujui oleh badan legislatif negara tersebut. Yang kedua,
konstitusi tersebut haruslah mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di bangsa dan negara tersebut. Karena pada dasarnya konstitusi adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Konstitusi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sumber dasar hukum. Hal ini bermakna bahwa seluruh produk hukum dan perundang-undangan harus didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Demikian jawabannya. Apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Indah Hairunisa? Cukup, makasih. Baik, kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi kembali. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Salwa Fitriani, mengapa negara memerlukan sebuah konstitusi. Apa yang akan terjadi bila negara tersebut berdiri tanpa konstitusi? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa konstitusi itu merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai dasar negara dan sumber dasar hukum. Jadi, apa tersebut akan kehilangan arah mata angin untuk bergerak seperti apa negara tersebut, sehingga ke depannya negara cita-cita bangsanya tersebut sangatlah kecil karena tidak tercipta sebuah persepsi yang sama antar individu dalam sebuah negara. Indonesia sendiri sudah memiliki konstitusi yang sangat jelas. Dengan demikian, maka sebagai warga negara kita harus menjalankan dan menjaga hal tersebut.
Demikian jawaban saya atas pertanyaan dari Salwa Fitriani. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana tanggal 19 pada 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Menurut sumber yang saya baca, dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13A ayat 4. Sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Jakarta yang menerapkan sanksi berupa denda sebesar bagi yang menolak divaksinasi. Namun di sisi lain ada gitu, karena vaksin itu ada yang menjadi sakit. Mungkin dengan demikian masyarakat Indonesia juga jadi merasa ragu terhadap vaksin. Cukup, terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman ada pertanyaannya yang belum terjawab oleh kami? Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan lain, silakan bisa bertanya di kolom chat. Sebelum izin bahkan dari kami tadi untuk dari dia Ulhak, kan tadi disebutkan bahwa saat masih ada keraguan tentang vaksinasi. Nah, mungkin dari pemerintah ataupun petugas kesehatan lainnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu vaksin, kemudian bagaimana cara kerja vaksin, kemudian biasanya suka ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi dijelaskan apa saja yang menyebabkan hal itu mau divaksinasi penting. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya, Ustaz. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nurbaiti. Pertanyaannya, bagaimana jika ada salah satu isi perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi negara? Apakah negara akan tetap ikut dalam perjanjian tersebut atau bagaimana? Jawabannya, negara dalam pembuatan perjanjian internasional dalam hal ini diwakili oleh pemerintah nasional dan mendasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Dilihat dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat perjanjian internasional harus memperhatikan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi hukum nasional tertinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 di atas, maka negara tidak boleh ikut dalam suatu perjanjian internasional yang seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana? Ya, sudah cukup, Najmi. Ya, sama-sama. Baik, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang Oke, bagaimana nih kelompok 2? Ada lagi yang dibicarakan? Belum? Iya, silakan. Enggak, ini kalian ada lagi yang mau dibicarakan, silakan. Sebelum nanti saya masuk dulu gitu. Oke, kalau tidak sambil nunggu yang lain ya, silakan bagi yang mau menyatakan sambil berpikir ya, sambil melihatnya. Mungkin saya akan, sebelum nanti saya serahkan ke kelompok 1, akan saya masuk dulu ya, mengomentari beberapa hal yang berkaitan dengan diskusi maupun materi kuliah hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau bab ini dibagi berapa kelompok ya? Bab konstitusi? Satu, Pak, satu kelompok. Untuk kelompok, ya oke. Waalaikumsalam. Bentar ya. Silakan kalian dulu ya.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Susi. Mohon maaf bila salah. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian apa saja dan bagaimana solusinya? Menurut kelompok kami, salah satu masalah atau konstitusi yang sedang terjadi di negara kita yaitu konstitusi mengenai COVID-19. Cara solusinya mungkin dengan pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat. Mungkin itu, Susi, bagaimana? Atau ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan jawaban dari Najmi. Jadi, contohnya pada saat ini yaitu adanya persoalan tentang penanganan COVID-19. Menyisakan banyak sekali catatan kritis dan hal itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang konstitusi. Persoalan konstitusi dalam konteks ini adalah kesadaran aparatur pemerintahan untuk menginsersikan substansi konstitusi menghadapi masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Masalah konstitusi ini utamanya terjadi sebelum dan pekan awal ditemukannya kasus positif corona, serta sebagian lagi masalah berlangsung saat ini. Yang pertama, sikap pejabat-pejabat pemerintahan yang cenderung menolak atau mengabaikan fakta bahwa virus corona mengintai semua spesies manusia. Padahal, senyatanya virus ini telah menyebar secara eksponensial. Mereka terkesan menutup mata pada fakta empirik dan saintis keberadaan virus corona. Singkatnya, ada sikap penolakan atau proses penolakan terhadap obat tersebut. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif di bidang pariwisata, membiayai buzzer ataupun influencer, menggenjot investasi, hingga terus membahas regulasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Orang mana deh? Mungkin untuk teman-teman lainnya, jika ada yang ingin berpendapat, silahkan untuk pertanyaan yang mana saja. Persilahkan. Ataupun jika dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kembali, silahkan.
Halo? Apakah ini masih lanjut nggak? Suara saya bisa didengar jelas nggak? Suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini ada pertanyaan berapa lagi ini ya? Sedang didiskusikan ini? Diskusi dari Tarik? Iya, Bapak. Silakan dulu ya. Mungkin 10:30 ya, maksimal kalian sudah selesai. Jadi untuk pertanyaan sampai sini dulu ya. Batik. Oh, ada pakai bagian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farid. Apa saja tantangan konstitusi nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, masih banyak pejabat yang korupsi menggunakan uang yang merupakan hak rakyat untuk kepentingan rakyat tetapi malah dikorupsi. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak ikut andil dalam pemilu padahal satu suara rakyat menentukan nasib negara. Yang ketiga, masih banyak ketidakadilan dalam hukum. Yang keempat, masih banyak masyarakat yang intoleran terhadap perbedaan baik suku, agama, maupun ras. Bagaimana Farid, apakah Baik, cukup? terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau berpendapat? Saya mungkin izin masuk aja dulu ya, sebelum nanti yang lain menanggapi. Pertama memang kalau bab ini satu kelompok berarti memang ada beberapa hal yang perlu dibuat lagi ya. Dan mungkin juga ini bekal bagi kelompok-kelompok yang lain. Ya, syukur-syukur bagi yang sudah maupun belum membuat video rekamannya gitu ya. Pertama jangan terlalu kaku ya kalau di PKN ini. Jadi berbasis pada masalah gitu ya. Misalnya begini, ada tema kan saya memberikan tema judul di sesuai bab di bagian kelompok. Anda membuat judul misalnya di presentasinya, saya berharap kan ada masalah. Misalkan kalau tentang konstitusi berarti ada masalah apa masalahnya? Tentang amandemen undang-undang dasar misalnya. Ditinjau dari sisi konstitusi. Kan banyak hal, ada kasus bab hukum misalnya ya, ada kasus pembunuhan atau ada kasus bom misalnya, terorisme dari sisi HAM dan lain sebagainya. Misalnya apa seperti itu. Judul kan boleh. Jadi ada masalah yang spesifik. Sehingga kalau saya evaluasi mungkin secara umum ya bukan salah, tapi ini juga kita kan sama-sama belajar. Jadi bab diskusi kelompok 2 ini terlalu normatif ya, terlalu teoritis gitu ya. Saya harapkan saya kira dua kelompok. Kalau dua kelompok sih mungkin kelompok yang satunya bisa meninjau dari pelaksanaan Undang-Undang 45.
Misalnya gini, pertanyaan dari tantangan konstitusi di Indonesia, misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu kan terlalu luas, gitu kan? Atau masalah seperti ini, ya apa masalahnya? Apakah amandemen Undang-Undang 45, apakah tentang masa jabatan presiden, apakah tentang sistem pemilu, gitu kan? Jadi itu ya, jadi berbasis masalah ke depannya gitu. Oke. Nah, saya pun akan mengomentari beberapa hal ya dari apa yang Anda diskusikan. Sebenarnya beberapa hal juga sudah terjawab ya, karena ini pertanyaannya juga teoretis dan ada yang mengandung juga persepsi gitu. Nah, dari sekian pertanyaan ini tentang konstitusi dan undang-undang dasar ya, apakah sama atau beda gitu kan. Di sisi lain ada juga negara yang tidak punya konstitusi tertulis ya, seperti Inggris yang tadi ditanyakan. Yang terpenting inti. Saya lanjut ya. Intinya bahwa setiap negara itu wajib ataupun pasti memiliki konstitusi ya, baik yang tertulis maupun yang tertulis. Karena memang sebagai kedudukannya sebagai hukum tertinggi ya. Kalau di kita kan hukum tertingginya kalau dari sisi hukum tertinggi yang tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar. Sementara yang sumbernya ada Pancasila yang kita bahas di. Bapak maaf, suaranya putus-putus. Oke, saya akan pakai ini ya. Sekarang jelas? Sekarang jelas nggak? Halo, sekarang jelas? Kalau sekarang gimana? Udah Pak, jelas. Oke, karena juga memang ini saling berebut juga kayaknya di kampus ya. Ada rapat universitas dan jurusan fakultas. Oke, jadi pada prinsipnya setiap negara itu pasti ya memiliki konstitusi ya sebagai hukum tertinggi, karena dalam konsep negara modern itu ada aturan ya untuk membatasi kekuasaan ya. Ada aturan mainnya gitu kan, tidak sembarangan orang berkuasa. Itu prinsip utamanya adanya konstitusi. Namun dibagi dua kan, ada yang tertulis, ada yang tak tertulis. Kalau yang tertulis ya bersebutlah. Jadi kita namanya di kita adalah Undang-Undang Dasar. Yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Dasar 45. Walaupun memang banyak yang berlaku di kita ya, pernah beberapa kali ganti Undang-Undang Dasar Indonesia itu. Dan kita sekarang menggunakan yang UUD 45 hasil amandemen tentunya. Sebenarnya itu yang Anda kaji ya. Ada apa sih dengan Undang-Undang Dasar 45 ini? Sebagai aturan dasar Oke, saya lanjut ya. Ini masih terkendala. Jadi sebagai aturan dasar atau hukum tertinggi ya untuk mengatur bagaimana jalannya pelaksanaan kekuasaan dilaksanakan, khususnya oleh lembaga-lembaga negara yang tinggi kan. Makanya diatur di sana presiden, DPR, MPR itu kan. Yang undang-undang dasar itu kan seperti itu. Itu yang tertulis ya. Ada juga memang yang tak tertulis gitu kan. Contohnya misalnya kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak dimuat dalam UUD 45. Nah, juga peran yang lain juga untuk mengontrol, selain mengontrol kekuasaan ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, juga bagaimana untuk membawahi aturan-aturan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar. Itu fungsi konstitusi itu. Nah, misalnya ada pertanyaan ini, ya.
mengapa pejabat saat ini banyak yang korupsi. Nah, kalau korupsi mengacu pada aturan, ya, ini adalah masalah undang-undang misalnya tipikor, ya, tindak pidana korupsi. Ada lembaganya misalnya KPK. Kalau itu sebenarnya kalau undang-undang namanya juga kan berarti itu di bawah undang-undang dasar. Berarti kalau ingin mengkaji masalah korupsi, nanti Anda kaji kasus korupsi misalnya di bab hukum, ya. Nanti ada kan bab hukum ya. Karena bagian-bagian dari penegakan hukum ya. Ada hukum pidana, perdata umum, perdata khusus, termasuk juga ada penegakan HAM ya. Nanti juga Anda membedakan mana hukum mana HAM, termasuk mana yang disebut dengan tindak pidana korupsi ya. Adapun misalnya kaitan antara konstitusi dan korupsi, lihat aturannya gitu kan ya. Aturan apakah undang-undang KPK sekarang ini sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Berarti hak warga negara untuk menanyakan hal itu kepada Mahkamah Konstitusi. Karena ada sering ada dengar misalnya tentang uji material berarti ya di MK. Itu salah satu hubungan antara hukum aturan lain dengan undang-undang dasar atau konstitusi ya. Kita sebut kalau berbicara konstitusi secara umum kita anggap sama aja bahwa hukum dasar atau undang-undang dasar itu konstitusi di Indonesia ya. Ini juga menjawab pertanyaan masalah Perpres ya. Bagaimana masyarakat yang menentang peraturan presiden tentang vaksin misalnya ya. Nah ini juga sebenarnya itu bicara masalah penegakan hukum ya, penegakan aturan. Apalagi berupa Perpres. Yang belum tentu juga hukum itu seperti halnya kalau bersalah, kalau melanggar itu dipidana misalnya ya. Kan jenjangnya juga berbeda-beda aturannya. Apakah orang yang tidak menerima vaksin sama dengan koruptor, sama dengan penjahat, pembunuh, pencuri, perampok misalnya. Penegakannya ini harus adil kan, hukum itu kan prinsip harus berkeadilan ya. Bahkan negara sendiri harusnya berlaku adil gitu kan. Itu prinsip hukum tinggi maupun hukum bawahnya adalah adil ya, bukan tiba-tiba untuk menghukum, untuk mengatur hukum itu ya, apalagi ini hukum tertinggi. Jadi kalau bicara masalah peraturan Menteri Kesehatan, berbicara masalah peraturan Presiden tentang kesehatan, kalau Anda konsen di bidang kesehatan, itu kita tinjau gitu kan, jangan-jangan tidak langsung serta-merta misalnya, tiba-tiba apakah rakyat yang menolak vaksin itu dianggap menolak konstitusi, melanggar konstitusi? Itu nggak ada urusan dengan konstitusi kalau rakyat. Ya. Kalau misalnya melanggar peraturan itu ya oke. Atau dalam konteks konstitusi bisa saja yang melanggar konstitusi bukan rakyat yang menolak vaksin, tetapi mungkin peraturannya sendiri yang bertentangan dengan konstitusi. Ketika presiden memaksakan misalnya warga negaranya untuk vaksin, untuk vaksinasi COVID ya, sampai akhirnya rakyat merasa terancam kalau tidak divaksin, mungkin aja aturannya juga bertentangan dengan konstitusi, mungkin melanggar kan, mungkin bisa diuji Perpres atau peraturan menteri itu ke MK. Kalau kata MK misalnya mengatakan bahwa justru yang salahnya adalah aturannya, mungkin yang bersalah justru ya presiden yang membuat atau menteri yang membuat aturan itu. Itu karena yang namanya pelanggaran konstitusi itu bukan oleh kita langsung. Ya. Kalau ada terbukti ada kebijakan negara yang melanggar konstitusi, berarti negara yang banyak melanggar konstitusi bukan warga negara, bukan kita. Kalau untuk hukum di bawahnya oke gitu kan. Makanya itulah pentingnya pemerintahan yang adil itu ya. Supaya dia bisa menerjemahkan aturan dari Pancasila, Undang-Undang 45 sampai ke kitanya itu benar-benar adil ya. Aman, tentram. Itulah pentingnya adanya negara itu untuk melindungi sekali lagi ya warga negaranya. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti ya dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itu prinsip bernegara itu adalah seperti itu. Ya. Makanya kalau saya katakan kalau misalnya masalahnya adalah masalah presiden misalnya ya, tentang ingin menambah masa jabatan, itu baru masalah konstitusi. Pas di sini ya. Yang haknya juga oleh mereka, oleh lembaga MPR yang mengubah, mengatur undang-undang dasar, bukan kita ya. Itu yang harus Anda kaji lebih dalam lagi ya mengenai itu ya. Atau pada puncaknya ketika presiden sendiri misalnya terbukti melanggar konstitusi, itu bisa dimajulkan, ya. Bisa dihentikan dari jabatannya oleh MPR ya, kalau dia terbukti melanggar.
Dulu Soekarno juga kan ditolak oleh MPR. Soeharto juga ya pernah kan ini oleh MPR ya, walaupun dia mengundurkan diri ya. Dulu Habibie juga ditolak oleh MPR. Dia tidak mau lagi mencalonkan diri menjadi presiden. Banyak korbannya sebenarnya gitu kan. Kalau memang presidennya ataupun pemimpinnya banyak melanggar aturan, banyak melanggar konstitusi. Terakhir adalah Gus Dur ya. Gus Dur terakhir presiden yang dimajulkan oleh MPR ya. Mungkin setelah Gus Dur, Pak SBY, Ibu Mega ya, Pak Jokowi yang tiga ke sini ya relatif ya, kalau Pak SBY mungkin Ibu Mega sudah beres ya. Dia tidak dihentikan oleh konstitusi, oleh MPR ketika jadi dia mengakhiri masa jabatannya secara normal. Kita kan nggak tahu Jokowi ya sampai 2024 misalnya, apakah dia langgeng atau tidak kan bukan urusan kita kan. Mungkin juga Tuhan akan menentukan jalannya. Oke itu ya, saya lanjut. Saya tegaskan lagi ya bahwa memang kaitan antara UUD dan konstitusi adalah ya sama ya sebagai aturan dasar ya. Namun UUD lebih sempit karena UUD hanyalah sebatas satu dari dua jenis konstitusi, yaitu yang tertulis. Oke. Kenapa Inggris tidak tertulis ya? Ya terserah mereka lah ya, mau tertulis mau tidak, sebenarnya bukan urusan kita ya. Tapi mungkin logikanya ya, buat apa kita punya perjanjian tertulis tapi kita mengkhianati gitu kan? Kalau sudah punya komitmen sebenarnya tidak perlu ada tertulis dalam hal apapun ya. Gitu. Mungkin ya nilai kan dari nilai filosofi bangsanya kan. Mungkin bangsa Inggris secara fundamental bernegaranya dia tidak perlu lah dituliskan karena sudah melekat dalam diri jiwa bangsanya gitu kan. Tapi karena sebagian besar negara itu terbentuk dalam satu perjanjian agar ada mengikat perjanjian itu sehingga banyak yang menggunakan yang tertulis gitu kan. Itu ya. Kan manusia juga kan seperti itu. Ya, yang namanya cinta itu kan kalau sudah punya saling percaya itu kan tidak perlu kita tuliskan maupun kita ucapkan, sudah cukup dalam hati saja gitu kan, melekat pada masing-masing individu yang bercinta. Tapi karena manusia itu ya perlu misalnya sesuatu diikat oleh satu selain misalnya kehalalan dalam perjanjian antar manusia ya, dalam hal ini cinta misalnya, maka buatlah sebuah aturan tentang pernikahan misalnya ya, baik hukum agama maupun hukum negara. Biar tidak ada yang mengkhianati kan. Nanti kan ini bahasannya di bab hukum cinta ini juga ada dalam undang-undang perkawinan ya. Nanti kan ini masalah hukum. Nanti di bab berapa ya tentang penegakan hukum. Mungkin kalau Anda mengkaji masalah undang-undang perkawinan silakan ada kaji ya. Itu termasuk dalam hukum perdata ya. Kalau hukum perjanjian. Jadi itu filosofinya kurang lebih seperti itu ya. Kenapa ada yang tertulis, kenapa ada yang tak tertulis ya. Nah, semuanya pun pada akhirnya kalian tenang saja ya. Karena semuanya katanya akan cie-cie pada waktunya ya gitu. Karena santai aja gitu ya. Oke. Terus tadi mengenai Inggris ya. Bagaimana cara sebuah negara menentukan konstitusi yang akan dipakai negaranya. Ini kan sudah saya uraikan kalau kita kan proses perumusan Pancasila ya. Dan pengesahan kan prosesnya panjang ya. Kalau ke Indonesia kita sendiri kan dimusyawarahkan oleh pendiri bangsa kalau kita kan disahkan lagi setelah merdeka, setelah ijab kabul ini aktanya kan itu yaitu Undang-Undang 45. Itu kurang lebih ya jalannya. Makanya saya harapkan sebenarnya ada kajian lah tentang ini. Mungkin minggu depan saya akan menguraikan lagi, memperdalam ini ya. Tapi kelompok yang negara pun siap-siap aja gitu ya. Khawatir saya mungkin akan menggeser ke pertemuan berikutnya. Dari tentang COPID udah ya. Jadi kalau itu sebenarnya masalah peraturan teknis ya. Belum tentu orang yang menolak vaksin itu menolak konstitusi atau melanggar konstitusi. Mungkin bisa jadi aturannya yang bermasalah ya. Oke, dari Chandra menduduki posisi tertinggi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Iya, makanya kalau ada peraturan yang tidak sesuai dengan UUD dengan konstitusi, Anda gugat ke MK. Anda ini orang kesehatan, misalnya Anda mau mengkaji masalah kesehatan tentang aturan kesehatan dari mulai peraturan dari undang-undang kesehatan, sekarang ada kekarantinaan wilayah, ya tentang kerumunan massa di masa pandemi, itu kan banyak aturan teknis. Kalau itu dirasa melanggar hak asasi manusia yang dimuat dalam UUD 45, Anda boleh gugat itu.
ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu. Dari lainnya ini ya, banyak yang bertanya ini. Negara membutuhkan landasan konstitusi. Bagaimana jadinya jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Ini bukan sebuah negara ya. Kalau tidak ada konstitusinya berarti itu ya mungkin kerajaan ya. Sudah nggak ada sekarang kerajaan yang semuanya nyaris, makanya ada bentuk negara monarki konstitusional ya. Jadi negara berbentuk kerajaan tapi pemerintahannya konstitusional. Makanya di Malaysia itu kan ada raja, Thailand ada raja. Tapi diatur oleh pemerintahannya yang berupa diatur oleh undang-undang, yaitu Perdana Menteri kan atau Presiden ya. Silakan Anda lihat ya. Kecuali mungkin kalau di Brunei itu kesultanan. Tapi tetap itu juga mereka punya aturan yang sesuai dengan fondasi konstitusi modern ya. Sebagaimana di Inggris gitu kan. Karena kan Brunei jajahan Inggris juga. Malaysia jajahan Inggris. Jadi tidak hilang bentuk kerajaannya Inggris di Brunei maupun di Malaysia. Contohnya seperti itu. Jadi pasti ada aturan dasarnya, aturan mainnya di era modern ini. Pauzi Rahmi, sebuah negara lihat dari fungsinya konstitusi memiliki peran penting. Iya betul, peran penting tadi untuk membatasi kekuasaan sebenarnya. Bukan supaya tidak sewenang-wenang dalam mengurus kekuasaan. Nah ini perjanjian internasional, tadi juga sudah diuraikan ya aturan-aturan yang jelasnya oleh kelompok 2. Tapi paling tidak begini secara sederhananya ya, jika ada satu perjanjian, ini kan berkaitan dengan politik luar negeri sebenarnya ya, tentang antara politik luar negeri dengan kedaulatan sebuah negara dan bangsa. Di kita ada sebuah negara salah satu yang berperan penting dalam hal mengelola negara adalah presiden yang diberikan hak prerogatif yang tak bisa diganggu oleh siapapun ya, hak prerogatif itu. Misalnya dia punya kebijakan untuk menyatakan perang terhadap negara lain ya. Kalau misalnya berani menyatakan perang itu kan hak negara untuk berperang. Itu diatur oleh dalam Undang-Undang Dasar kita. Tapi kalau misalnya banyak negara yang tidak sesuai, yang menolak, berarti akan dikucilkan oleh negara itu, gitu kan? Harus siap dengan sanksi internasional. Ya. Sebaliknya juga kan antara kalau kita menolak perjanjian internasional, ya kita kalau misalnya itu sekiranya itu melanggar pola umum dari masyarakat internasional, berarti kita pun akan mendapatkan sanksi internasional itu kan. Jadi yang sesuai yang proporsinya aja ya kalau masalah. Makanya ini harus kasusnya harus jelas ya. Apa kasusnya nih? Saya berharap seperti itu ya. Biar apa yang kita bicarakan tidak katanya tapi benar kasus mengkaji sebuah kasus misalnya. Hubungan dengan Malaysia, misalnya Indonesia ingin berperang, itu kan kasus kita kaji. Atau kita mendukung Palestina misalnya, atau apa kan gitu ya. Itu ya, jadi tentang masalah internasional memang kita diikat juga oleh hukum internasional, di samping kita juga punya kedaulatan ya yang diatur dalam undang-undang dasarnya atau konstitusinya. Isu masalah ya makanya apa masalahnya gitu kan kalau bertanya itu. Sekarang sedang maraknya misalnya ada yang pro kontra tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan cara pemilihannya pun dulu kan kita dalam Undang-Undang Dasar dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung. Dulu batasan kekuasaannya bebas ya, beberapa kali walaupun 5 tahun sekali masa periodenya. Tapi sekarang kan dibatasi hanya untuk 1 kali. Ada wacana lagi untuk menambah ataupun menjadi 3 periode atau kembali lagi ke yang asli. Ini yang harusnya menjadi perdebatan kita ya di hari ini. Yang jelas yang diperdebatkannya. Oke, dari yang lainnya juga ya masalah solusi ya. Solusi itu kan bukan tugas kita memberikan solusi ya. Coba Anda mau memberikan solusi tentang konstitusi. Karena yang bisa melakukan solusi adalah MPR. Karena kalau bicara masalah undang-undang dasar, yang berwenang mengatur, merubah, mengamandemen adalah MPR. Sekarang MPR-nya itu banyak kekuatannya sudah banyak ya, melebihi ekspektasi sebenarnya. Sudah 85%. Semuanya ada di gerbong kekuasaan MPR-nya. Dia sebenarnya ingin apapun, mau menjadikan Jokowi seumur hidup ya dalam undang-undang dasarnya.
Mau menghentikan Pak Jokowi pun sekarang hari ini juga bisa. Tapi memang tetap ya, walaupun MPR kan Majelis Permusyawaratan apa? MPR itu apa MPR tuh? Coba buka audionya. Yang ngomong buka audionya. Majelis apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Walaupun sekarang mungkin lebih tepatnya MPP ya, Majelis Permusyawaratan Partai gitu kan. Karena mewakili partai politiknya. Berarti MPR itu adalah coba antara presiden dan wakil presiden mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jawab. Presiden. Presiden. Antara menteri dan wakil menteri. Menteri. Sekarang antara rakyat dan wakil rakyat, mana yang lebih tinggi? Kita rakyat, nah MPR wakil rakyat. Berarti MPR tidak bisa semena-mena kan sebenarnya. Iya, Pak. Harus kalau misalnya kata rakyatnya oke lah ya. Kenapa dulu amandemen misalnya dirubah selama 3 tahun ya, 99 sampai 2002. Memang itu secara formal MPR. Tapi memang kehendak rakyat mendukung secara psikologi, ada konsensus ya. Walaupun tidak, kalau negara lain kalau ingin mengubah itu ditanya dulu, kayak voting ya. Ditanya nih ada pemilu, setuju atau tidak, kan gitu aja kayak ini. Ditanya, kalau kata rakyatnya setuju berarti MPR-nya, parlemennya bisa melakukan amandemen atau perubahan. Di kita tidak perlu menanya langsung sebenarnya, cukup melihat ya, atau komposisi anggota MPR-nya oleh 2/3 disetujui dan dihadiri oleh setengah anggota MPR kalau pas pembahasannya. Itu syaratnya. Tapi ya harus secara psikologinya tidak ada pro kontra. Kalau masyarakatnya sekarang sudah nyaman dengan 2 periode, tapi misalnya nanti MPR-nya mau menambah lagi untuk karena Pak Jokowi dikasih bonus ya, daripada ngasih bonus sepeda balik, saya udah ngasih bonus jabatannya aja misalnya. Itu silahkan ya. Tapi nanti kalau ada rakyat yang bersuara keras, jangan salahkan rakyat juga gitu kan. Terus paham psikologi rakyat juga ya MPR itu. Jangankan mengubah ya, secara formal nanti kalau kita ada jabatan presiden ya. Dulu itu Soekarno itu dia berkuasa tanpa memegang UUD 45, tanpa megang konstitusi. Why not ya? Pak Harto juga dulu dia berkuasa lama, walaupun Pak Harto ya sedikit lebih cantik permainan daripada Pak Harto ya, karena Pak Harto tidak menggunakan langsung melanggar undang-undang, tapi dia melihat kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 45. 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi, itu yang lemah. Kenapa sih ada kelemahan dari Undang-Undang Dasar 45? Buatan siapa coba? Hukum tertinggi, itu buatan siapa? Buatan Tuhan. Buatan siapa? Siapa yang buat? Alien? Ya manusia, yang banyak kelemahannya. Makanya tidak haram mengubah Undang-Undang Dasar ya, selama itu untuk kepentingan bersama dan disetujui oleh bersama. Ya. Itu sebenarnya ya, disepakati oleh bersama. Bukan kitab suci ya. Jadi itu kenapa bisa dirubah ya, walaupun itu hukum tertinggi dalam sebuah negara. Tantangan nasional pada kehidupan bangsa bernegara ya banyak tantangannya ya. Tapi tantangannya sekarang banyak pejabat negara yang tidak paham konstitusi itu kan. Tapi tidak bisa membuktikannya kan gitu. Kita ini kalau menurut saya sekarang itu banyak sebenarnya pelanggaran dari Undang-Undang Dasar 45. Tetapi sebagai rakyat biasa kita tidak bisa membuktikannya secara formal. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapain coba ya. Tentang misalnya contoh misalnya ya, tentang fakir miskin anak terlantar dipelihara negara. Negara disuruh untuk memelihara anak-anak dan fakir miskin. Tapi kita masih banyak misalnya fakir miskin anak terlantar di jalanan.
Itu kan salah negara. Kalau kita nggak bisa misalnya, Pak Jokowi itu masih banyak anak orang miskin dan anak telantar. Tolong dong tuh. Kalau tidak berarti negara adalah lalai. Tapi kan kita tidak bisa ngapain ke negara. Tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dipelihara oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang sangat penting di negara ini misalnya dipelihara oleh swasta, dipelihara asing untuk kemakmuran asing. Itu kan jelas pelanggaran. Apa kita nggak bisa ngapain coba? Harusnya kan kalau ada Freeport ataupun banyaklah perusahaan-perusahaan sekarang yang bahkan proyek-proyek jalan tol, proyek-proyek ibu kota kan Inggris, Cina itu yang banyak yang mengelola proyek-proyek BUMN. Harusnya itu untuk negara, dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi dikuasai asing untuk kemakmuran asing. Harusnya kan MPR bisa mengingatkan presiden. Kamu presiden telah melanggar ini nih, pasal undang-undang ini. Kan kalau Anda tidak bisa mengubah, maka akan saya majulkan Anda. Akan saya hentikan dari jabatan Anda. Jadi memberikan pressure harusnya ke presiden ya. MPR itu. Tapi yang banyak dikatakan oleh MPR, oleh anggota parlemen, malah untuk mengasih bonus masa jabatan presiden gitu kan. Supaya ditambah lagi karena saking baiknya presiden kita, katanya seperti itu. Walaupun menolak, oh enggak Pak Jokowi enggak mau. Ya yang kata siapa enggak mau, mungkin mulutnya enggak mau, hatinya mungkin iya. Makanya jangan mudah percaya pada omongan orang ya. Kalau Anda lihat mungkin Pak Jokowi banyak berkata-kata misalnya dulu waktu mau pilpres tidak mikir saya untuk ikut pilpres karena saya fokus menjadi gubernur. Tiba-tiba dia ikut pilpres kan gitu. Sekarang saya tidak mau memikirkan masa jabatan, menambah masa jabatan. Saya fokus ke penanganan COVID-19. Ya mungkin sekarang, besok mungkin bisa berubah lagi. Kan orang itu kan, mereka juga manusia ya, lidah itu tak bertuan ya, lidah itu katanya. Jadi ya dalam hal politik orang bisa ngomong, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Siapapun orangnya, mungkin kita juga seperti itu ya, karena sebagai manusia kan gitu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi saya harapkan ke depannya karena masih banyak urusan, saya kira masih banyak yang harus Anda pelajari, Anda kaji untuk supaya lebih spesifik lagi ya. Terima kasih kepada kelompok yang telah berpartisipasi. Tapi bukan akhir cerita dari kelompok yang 1 dan 2 yang udah selesai ya, tapi Anda juga masih terlibat aktif di kelompok-kelompok berikutnya, di diskusi-diskusi materi berikutnya. Sekian untuk pertemuan minggu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti kirim bukti. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.